Oke, kita buka dulu aja. Tidak apa-apa dengan 4 orang, 5 orang dengan Bu Yuli. Terima kasih semuanya yang sudah datang di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa agar segala sesuatu yang kita lakukan mendapat keberkahan hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Berdoa selesai. Oke, yang utama di hari ini adalah kita evaluasi dulu sudah sampai mana. Terus yang kedua saya akan cerita detox ke fase kedua tuh bakal ngapain aja sih karena harus persiapan dulu ya. Tapi sebelum itu adalah kita harus lihat jangan sampai teman-teman ngacak nih masih ngacak tapi langsung ke fase 2 kurang bagus hasilnya soalnya. Oke, mungkin ada tambahan dari Bu Yuli. Kalau dari saya sih saya akan banyak ngobrol ya. Saya sih hari ini memang kita mau ngobrol kok lebih lebih kenal lebih deket juga karena kan lebih sedikit orangnya juga Lebih sedikit. kita lebih punya kesempatan untuk kenalan lebih jauh. Betul. Yuk, boleh. Mungkin kita masing-masing kita evaluasi apa sih yang Oh, ini dirasakan kalau selama Mbak kita Arla ini ini. admin Rutop Oh, bukan. Mbak Arla. Oke, silakan. Oh, Mbak Winda mau cerita. Mau siapa yang cerita? Ayo, boleh ya open mic ya. Ini nggak serius kok. Kita bisa sambil ngobrol, santai Ah, aja. ah. Sip. Sesi konsul sama dokter nih. Dan kalau yang di Jakarta, di sini Jakarta siapa aja sih? Adakah yang di Jakarta? Ambar di mana, Mbak Ambar? Saya kerja di Jakarta, Bu, tapi rumah di Bogor. Oh, Oh, rumah di Bogor. Tapi kalau misalnya udah mulai ada, lebih banyak pengennya offline sih ya. mm-mm. Suatu hari kita bikin offline ya, Dok. Nanti kita Contohnya kita bikin offline. Mbak ada Mbak Winda, Mbak Winda. Mbak Winda rajin nih. Mbak Winda tinggal di mana, Mbak? Halo, Halo, ya Iya. Mbak saya Winda. Silakan. ya tinggal di Jogja. Oh, Yogyakarta. Oke, Di siap, Jogja. siap, siap. Oke, boleh mau cerita Mbak Winda apa yang dirasakan sih setelah menggunakan program ini? Ya kerasa sih, kerasa banget, lebih enteng. Terus maaf ya, cerita apa pas tiduran itu tiba-tiba kan seharian karena hujan nggak mandi saya emang seharian sampai malam. Ya keluar bentar beli sayur-sayur biasa. Terus tiduran itu bareng sama anak suami. Terus suami bilang, kok nggak bau gitu? Oh, Kok kok nggak kamu Mbak? Iya, dia sampai ke kele-kele sampai dicium. Maaf ya dok, cerita sampai Emang, ini. enggak, saya izin ya saya nanya. Emang biasanya bau? Itu pertanyaannya. Iya, bau dok, bau. Saya harus pakai deodoran. Oke, lembab. Dan sebenarnya makin pakai deodoran makin bau, Bu. Iya dok, kalau nggak pakai bau dok. Nah, jangan pakai deodoran. Harusnya pakai, aku lupa. Kalau deodoran yang saya rekomendasi saya pakai ambil dari Nuskin. Selain itu nggak recommended. Yang terjadi malah makin parah sih. Kalau tawas, Dok? Iya. Nah, tawas lebih lebih ini tawas sebenarnya. Iya, Tapi pakai tawas, tawas semprot itu. oke, tawas masih oke lah. Tapi jangan deodoran ya. Deodoran makin parah nanti. Iya, kalau mau keluar doang itu dok saya dok biasanya. Mm-mm. Terus yang Gitu. nggak pakai tuh, biasanya emang nggak pakai sebentar aja keluar itu langsung aromanya nggak enak. Tapi terus Oke, itu kelihatan. sampai sekarang, sampai sekarang kerasa nggak pakai itu udah mulai saya nggak pakai gitu. Nyoba-nyoba di rumah kalau nggak keluar, Iya nggak nggak usah. ada, nggak ya. Terus sih dok. Terus saya Oh, malah tambah tambah semangat. Oh ini ada hasil kata saya. ada apa? Ada hasilnya, kerasa hasilnya malah tambah semangat gitu. Oh iya, sekarang hari keberapa Mbak Winda? 8 kayaknya dok. Kalau Oh saya iya, nggak salah ya. tanpa jeda ya. Nggak. Iya, Oke, good, terus good, good, menerus. good. Bagus, bagus, bagus. Oke, keren Cuma banget Mbak Winda. kadang minum air kelapanya itu kadang ini kapan aja gitu saya minum. Nah, coba coba aja pola saya yang kemarin itu udah bagus. Nah, karena gini ternyata tubuh kita itu pinter, Bu Winda. Jadi kalau misalkan pola makan kebiasaan kita misalkan biasa jam 11 nih, ya kan? Sama jam 5. Kalau kita makan tidak di jam tersebut, maka makanan yang kita makan selain jam tersebut dianggap akan menimbulkan stres namanya. Gitu dia. Karena kita itu punya jam biologis dalam makan dalam apa. Contoh apa? Simple. Saat kita puasa, awal berat kan? Setelah 7 hari gimana? Udah enak kan? Bener gak Bu Yuli? Udah biasa.
Udah biasa. Kenapa tubuh kita pinter? 7 hari dia fase fase merestart. Gitu. Karena itu kenapa fase 7 hari itu saya pakai. Ini fase 7 hari adaptasi nih. Nah, baru fase berikutnya kita fase level kedua. Seperti itu. Thank you banget Mbak Winda. Makin semangat level keduanya. Insya Allah dok. Iya. Bismillah. Bismillah ya. Afirmasi rajin nggak? Kenapa dok? Afirmasi rajin nggak? Oh, enggak, jarang Nah, dok. kita evaluasi Itu ya. saya kayak stres berat sih karena apa ya? Saya bersamai anak yang sakit gitu. Hmm. Sering sakit gitu. Saya ada overthinking kalau anak sakit gitu. Nah, Susah justru sih. afirmasi yang kita sharekan itu bakal sangat membantu, Bu. Karena nggak cukup ini kok, nggak terlalu lama lakukan afirmasi. Sebentar ya, notepad. Oh, sorry. Notepad, saya mau buat catatan siapa aja yang rajin. Berarti eh Mbak Ambar itu kelemahannya berarti di afirmasi ya, PR-nya ya. Mbak Winda, Mbak Winda dok. Mbak Winda, sorry. Mbak Winda itu berarti afirmasi masih belum ya. Berarti Iya, pola makan Mbak. sudah oke, tapi adalah pola ininya ya, afirmasi belum. Grounding gimana? Grounding sih saya karena anak emang udah tahu manfaatnya anak harus grounding juga. Jadi saya sering keluar setiap pagi sih sama Oke, anak. grounding aman, nggak pakai alas kaki kan? Iya dok. Oke, grounding oke, afirmasi yang belum. Olahraga gimana? Olahraga jarang-jarang dok juga. Oke, ini olahraga masih belum ya. Tapi sehari saya paling sehari itu saya apa sepeda statis nih cuma paling 15-10 menit gitu-gitu doang sih. Tapi yang jelas setiap hari harus saya. Oke, berat Sebentar-sebentar badan? doang kadang keganggu gitu sama anak. Oke, berat badan sudah nimbang tiap hari? Sekarang di 61, sebelumnya 63. Oke, 63 ke 61. Lumayan loh. Baru 8 hari loh. Ya, 63 ke 61. Dan itu ringan kan? Apanya ringan dok? Diet ini ringan kan sebenarnya? Ringan dok, tapi karena sebelumnya saya udah ini sih mungkin karena sebelumnya udah biasa nerapin pola pola hidup. Hmm. Yang berat kan kayak Jadi diet mayo itu berat banget loh. Kalau udah pernah Dietnya, nyoba diet mayo itu berat. Berat apa diet, banget. itu dok? Tanpa garam. oh, gampang. Hamba Berat. namanya. Diet mayo berat. Oke, good. Terima kasih Mbak Winda. Thank you. Oke, selanjutnya boleh silahkan. Siapa lagi? Boleh buka open mic-nya. Mbak Ambar mungkin? Yang ada di saya boleh? Mau Ya, saya bertanya? boleh dong. Boleh, boleh. Silakan, silakan. Pola makan sudah dok, cuma saya mungkin ini apa biasa makan di siang hari satu kali. Saya bingung karena kerja kan jadi polanya ikut pola itu apa makan siang satu. Jadi sarapan sarapan hanya itu aja apa sesuai yang pagi itu dok. Terus em, sampai buah, terus paling cemilan sedikit untuk karbonya. Terus habis itu siang, siang full, terus malam cuma buah aja sampai buah aja gitu dok. Buahnya Kadang-kadang ya apa? Ini protein ngikutin sedikit. pola yang di protokol atau bukan? Karena kita nggak ada protokol buah loh. Maksud saya buah itu yang itu timun itu atau Oh, semangka itu loh semangka. dok. Oke, semangka Mm-mm. timun ya. Oke, oke. Mm-mm. Iya, saya kebiasaan makannya di jam 12 gitu dok. Jadi saya bingung Oke, mana yang starting berarti rebahnya makan jam gitu. 12 dan jam 5. Jam 5 paling sampai buah atau apa protein aja gitu. Oke, Kayak Hmm. seperti tempe gitu doang sih dok. Nggak nasi sama sekali. Oh enggak, itu berarti belum belum masuk Bu Bu Ambar.
Jadi pola makannya harus benar-benar sesuai protokol, pola makan seimbang. Hmm, saya nggak Kalau biasa dok, cepet gemuk kalau tambah nasi lagi. oh enggak, kalau nasi kan harus sama ikan, kan ada daging sama sayur. Iya, maksud saya kalau yang kedua itu kalau kalau keseringan makan yang kedua itu saya jadi tambah gemuk gitu dok. Jadi Oke, saya tapi kurangin untuk yang keduanya. nah ini konsep yang bagus ya. Jadi gini teman-teman ya. Eh, Mau turun berat badan itu bukan berarti ngurangin makan loh. Nanti teman-teman akan ada di fase, walaupun makannya sedikit, kok berat badan saya nggak berkurang ya? Sering kayak gitu. Kenapa? Karena kita kurang asupan. Karena tubuh kita itu pinter banget, Bu Ambar. Jadi ketika kita sudah mulai terbiasa ngurangin makan, tubuh kita itu sudah beradaptasi. Sehingga mau ibu ngurangin makan juga berat badan akan stagnan bahkan bertambah. Hmm. Dan konsep kita di sini nggak kayak begitu. Dok, gimana caranya? Kenapa harus ada olahraga? Karena protein harus masuk. Kalau protein masuk akan ngebangun otot. Jadi kunci utama mau slimming itu adalah otot harus kebangun. Kalau asupan proteinnya kurang, nggak akan pernah kebangun. Kalaupun misalkan bagus turun, itu hanya di 1 bulan pertama. Bulan ketiga biasanya stagnan dan stuck. Makin lama akan makin stuck. Tetap I- harus 2 kali ya dok ya makannya ya. Iya. Nah, pola makan kayak Ibu Ambar seperti itu malah akan mengakibatkan pola makan yang stuck, Bu. Nggak akan turun-turun, percaya saya. Iya, tapi saya bingung jamnya Nah, jamnya biasa pakai makan siang gitu dok. Jadi iya, gimana dok? karena konsepnya salah. Ikutin dulu, karena nanti di fase yang kedua ini, malah ketika mau turun berat badan, itu olahraga dan proteinnya harus benar-benar tercukupi. Jadi kesimpulannya untuk Mbak Ambar ini, sebenarnya proteinnya sangat tidak tercukupi kalau makan kayak begitu. Hmm, Gitu. Kalau pola makannya tidak tercukupi, otot tidak mungkin kebangun, Bu. Karena kenapa? Otot itu kebangun butuh bahan-bahan dari protein. ya kalau protein paling saya makan siang itu pasti ada protein dok. Terus sama Apa? makan malam protein doang, cuma nggak karbo. Nggak apa-apa. Maksud saya tuh boleh tahu makannya apa? Sesuai dengan protokol atau bukan? eh ya kadang kalau malamnya kalau nggak apa telur, ikan, apa tempe gitu masih saya Nggak bisa. Eh, nggak bisa. Pola makan panas dingin itu harus seimbang dan harus ada pasangan. Hmm, Gitu. Karena ini saya saklek ya. Kenapa? Karena iya. kalau pola makannya nggak beraturan, nggak akan ada hasilnya. Percaya saya. Jadi Gitu. harus ngikutin protokol. Protokol itu saya sudah desain sesederhana mungkin. Karena biar teman-teman tidak bingung harus memilih apa. Jadi kalau makan daging harus sama sayur. Kalau makan nasi harus sama ikan. Kemudian kalau mau makan daging yang lain, itu bisa sama sayur yang lain. Itu tanpa tanpa karbo, boleh. Kayak gitu. Kalau diimbangi sama olahraga yang apa dokter bilang 10-15 menit itu tetap juga nggak bantu ya dok ya? Nggak bisa. Karena 10-15 menit itu hanya energize. Kalau mau bangun otot itu harus 30 menit. Oh tiga Dengan puluh menit. olahraga HIIT. Prinsip Iya. dasar kalau mau langsing simple, bukan kurangi makan, itu cara tersalah. Kenapa? Karena Hmm. mengakibatkan tubuh semakin stres dan akan sulit turun berat badan, stuck sama sekali. Kunci kalau berat badan yang bagus di program ini adalah satu, menyeimbangkan tubuh. Itu kenapa makanya pakainya makanan harus panas dingin. Nggak bisa kita makan telur doang, nggak bisa. Hmm. Gagal nanti ininya. Tapi Ya dia sih harus saya seimbang. saya Seperti banyak yang buahnya timun sama semangka itu dok. Soalnya saya kadang merasa terlalu panas gitu kan. nah, Yang ah, itunya dan sama ini oke. buahnya. Nah, Tapi pola yang makannya lainnya misalkan masih ngaco. mau makan ya. Jadi gini contoh ya, kurma semangka, stop jeda, baru berikutnya adalah daging sayur. Hmm. Jadi harus pasangan, itu yang saya pahami ya. Iya. Karena ketika Walaupun dicampur sedikit. semua, nggak bisa. Contoh, Enggak sih. Kalau dan itu dipakai. harus kasih jeda pelan-pelan. Cuma masih takut
karbonya itu kebanyakan, Dok. Jadi Oke, malamnya nggak pakai karbo. nggak apa-apa. Daging sayur itu nggak pakai karbo, tapi sebenarnya sayur juga karbo, Bu. Jadi Hmm. teman-teman itu banyak salah salah paham. Sekarang saya tanya, sebenarnya Hmm. apa sih yang ditakuti dari karbo? Iya, itu ya. Jadi glukosa terus jadi itu ya, Nah, Dok. ini Meningkat salah ya. besar. Kalau teman-teman belajar sama PT yang benar, karbo itu harus 50% dari porsi makanan kita. Oh. Kenapa? Karena karbo dibutuhkan energi kita. Yang jadi masalah bukan karbonya, tapi kalau sudah makan karbo, nggak digerakin, nggak dipanasin, itu yang jadi masalah. Tapi makan kurma juga udah jadi energi, Dok. Iya betul, karbo dari situ cukup. Jadi kita itu sebenarnya nggak usah menghindari karbo. Salah besar. Itu pola diet zaman dulu, kayak gitu. Dan ketika pola diet kita sangat benar-benar membenci karbo, itu salah besar. Tubuh kita tuh akan stuck, beneran. Oh, gitu ya, Dok. Pola makan terbaik adalah pola makan seimbang. Pola makan seimbang itu adalah yang paling bagus karena kita Ya, nanti bisa mau. jangka panjang. Pola makan yang paling salah adalah pola makan yang menghindarkan salah satu jenis makanan. Daging Hmm. sayur itu ada karbo loh. Sayur itu termasuk karbohidrat kompleks. Kayak begitu. Beda cerita sama nasi. Karbohidrat itu tidak selalu nasi ya. Kurma Iya, itu udah karbo. iya. Semangka itu udah karbo. Cemilan juga karbo ya, Dok. Cemilan juga karbo. Gitu. Ya. Oke, tapi hasilnya gimana Bu Ambar? Kalau hasilnya sih enak ya, Dok ya. Saya kan punya apa harus minum obat tekanan darah tinggi terus tiap Mm-mm. tiap hari. Sekarang sudah enggak sama sekali. Saya Oke. ukur tekanan darah tingginya sudah mulai stabil. Enggak. Udah mulai Ya stabil ya? maksudnya apa? Ya di batas normal terus gitu, Dok. Enggak naik. Oke, ini tekanan darahnya stabil ini baru pada saat program pola ini atau memang sudah dari sebelumnya? Eh pas pas ini, Dok. Orang sebelumnya sebelum apa saya ikut webinar masih minum obat. Terus saya coba ikutin itu terutama yang di kurma sama buahnya itu, Dok, Betul. sama timun sama itu saya terusin nih, coba nggak pakai kok stabil. Jadi saya sendiri udah merasakan hasilnya gitu. Oke, Pertama itu dulu gitu. Kalau turun berat badan kayaknya belum belum ini belum belum. Oke, terlalu kelihatan. PR-nya Mbak Ambar itu kurang protein ya? Oh, kurang proteinnya. Iya, proteinnya kurang, olahraganya mungkin masih belum stabil ya? Ya 10 menit, 5 menit, 15 menit segitulah, Dok. belum Boleh, belum boleh saya stabil. tahu olahraganya nanti yang kedua ini harus setor ya? Olahraganya gimana biar saya tahu? Paling senam, Dok. Oke, senam. Kalau senam Iya, itu nggak bisa senam. karena senam, coba teman-teman lihat deh, eh, Aerobik gitu. satu aerobik yang langsing ada berapa orang kira-kira? Kurang tahu ya, Dok. Iya, Coba karena kan. saya perhatiin yang aerobik itu rata-rata malah nggak langsing loh, beneran. Pernah Iya ya. perhatiin nggak? Ya, supaya berkeringat aja, Dok. Oh ya sudah. Nah, kalau ini mau turun berat badan itu harus olahraga yang ngebangun otot seperti yang saya sudah share. Ada push up-nya, ada itu kita harus melakukan namanya HIIT, high interval training ya. Ya, Dok. Ya, ikutin saja olahraga yang saya share itu lakukan selama 10 menit, praktek aja. 7 hari biasanya turun berat badan. Kayak begitu. Tapi ingat proteinnya harus cukup ya. Iya, Dok. Kalau proteinnya kurang, susah akan kebangun otot. Kalau susah kebangun otot akan terjadi namanya yo-yo. Naik apa namanya turun sebentar, naik lagi, turun sebentar, naik lagi karena ototnya belum kebangun. Ya, Tahu kurang
apa enggaknya tuh gimana ya dok ya? Sederhana, dari pola makan Bu Ambar udah ketahuan itu protein sangat kurang. Gitu ya. Kalau mau lebih bagus, nanti coba store lebih detail. Saya makannya apa di foto, jadi saya bisa ngitung. Hmm, ya sih dok. Sebelumnya saya ini apa banyakin buah sama sayur, jus buah sama sayur karena apa ada kecenderungan ke asam urat yang seperti itu. Jadi Nah, itu saya itu banyak. banyak salah kaprah. Percaya saya, eh, makan jus buah itu cara kita gampang banget gemuk, Bu, beneran. Buah Ya, itu kalorinya cukup tinggi. Dan kalau di jus, dia bisa 1,5 kali lipat dari yang normal. iya sih. Kayak begitu. Ya, jadi gula itu jangan dianggap kita diet itu pakai jus loh. Kayak Enggak sih begitu. sekarang enggak pakai Kalau jus kalau lagi. jus itu kalau mau sehat antioksidan oke, tapi kalau mau langsing bukan pilihan tepat kalau menurut saya kalau jus. Gitu. Oke. Jadi Oke. PR-nya satu, protein kurang, olahraganya kurang. Kurang ngebangun ototnya. Jadi untuk hasil berat badan biasanya kurang di situ. Iya dok. Ah, ah. Karena nanti the next-nya kita harus sudah benar-benar bisa ngitung kebutuhan protein kita. Yang bagus itu adalah 1,5 dikali berat badan kita. Bu Ambar berapa berat badannya? Sekarang 65 dok. Nah, 65 minimal harus ada 60 gram protein sehari. Gram sehari. Iya dok. Dengan pola makan Bu Ambar yang tadi, ini kayaknya 50 gram kurang, 40 gram kurang juga kurang dari situ. Nggak Hmm, kekejar. ya, kejar ya dok. Kayak begitu. Kalau nggak kekejar, otot kita nggak kebangun. Otot nggak kebangun, pasti gampang yoyo dan sulit untuk turun berat badan. Lebih bagus kelebihan protein ya dok. Ya lebih dikit gitu nggak apa-apa ya dok. Semuanya harus tepat, Harus tepat. gitu. Nggak boleh kelebihan juga. Gitu. 60 apa sampai 90 gram cocok buat Bu Ambar. Iya dok. Gitu. Oke, terima kasih. Kita ke yang lain ya. Silakan Iya dok. boleh, mau siapa? Saya PCOS kurangi karbo dok. Oke, oh sini ya. Ya, boleh. Ya, kita kalau stop nasi nggak apa-apa, ganti daging sama sayuran ya. Karbonya 200 gram tapi yang nggak turun-turun. Oke, hitungan kita karbo itu adalah 100 gram. Proteinnya 300 gram, sayurannya adalah 200 gram. 321 ya. Oke, silakan. Siapa lagi? Sebelum saya share, sebenarnya fase kedua kita akan seperti apa? Boleh? Boleh dok? Boleh, silakan. Atas nama siapa? Atas nama Jannah Oh, oke, Bu Nurjana dari mana Bu Nurjana? dari Bandung. Oh, Bandung. Mangga, mangga, mangga. Ayo. Ya, ya gini dok. eh jadi hari pertama, jadi saya itu awali dengan puasa ya, 2 hari tuh. Ya, Hari ketiga karena apa bangun pas adzan nggak bisa sahur tuh. ya, eh jadi saya los. Nah itu kalau nggak puasa itu susah nahan ya. Meskipun saya pola pola maksudnya pola makan saya sesuaikan gitu. Tapi suka ada gitulah eh apa sih godaan-godaan kecil gitu ya. Nah, jadi terus saya juga bingung kalau yang paling tepat mengukur berat badan itu pas kapan gitu ya supaya stabilnya gitu. Kadang cepet sekali perubahannya gitu. Kadang ya cepet lagi naiknya, cepet juga turunnya gitu. Nah, eh alhamdulillah sih ada udah turun sekitar 2 kiloan gitu ya. Nah betul memang pas saya 3 hari pertama itu kata dokter kan mungkin kurang sayur sama minum. Nah coba saya banyakkan sayur minum, baru tuh di hari ketiga saya bisa kencing terus. Di hari ke satu, kedua itu kencing terus, tapi nggak bisa, maksudnya susah gitu BAB.
Nah, di hari ketiga baru bisa saya ya saran dokter perbanyak minum sama apa sayur ya. Memang saya pertama karena apa sayurnya tuh yang jarang. Jadi cuma mentimun sama kurma terus air kelapa gitu. Nah, perubahan di hari ke satu kedua memang agak signifikan gitu, satu, dua, tiga. Nah, cuman di hari keempat, aduh, agak naik lagi. Coba saya dengan olahraga. Sekarang tiap hari memang olahraga. Sekarang perubahan saya itu awalnya memang kaki di tumit itu sering sakit, Dok. Sekarang udah agak berkurang. Kemudian yang belum konsisten itu afirmasi pagi itu karena saya kan aktivitas pagi ya biasa kalau emak-emak ya di pagi hari nyiapin ini nyiapin gitu susah gitu untuk menyesuaikan gitu ya. eh itu jadi belum perubahan signifikan. Kadang memang di hari keberapa ada godaan mulai lagi awal lagi. Itulah belum bisa konsisten gitu. Siap, Bu Nurjana, terima kasih ya. Oke. Jadi penyebab BAB-nya susah tadi itu udah ya, udah dapet ya karena sayur ya. Oke. Berarti berat badannya naik yoyo ya Bu ya? Oh, Bu Nurjana. Oke, masuk lagi. Oke, ya. Jadi Bu Nurjana masalahnya adalah berat badan yang cepat banget naik turun ya Bu ya. Ya, Kalau ditanya, dok, berat badan yang paling bagus kapan? Satu, timbangannya harus sama. ya. Kedua, pagi-pagi setelah BAB itu adalah nimbang paling bagus. Di sekitar jam yang sama. Itu timbang berat badan paling bagus, Bu. Oke. Seperti itu. Kalau kalau makan itu dok, kalau kayak makan eh apa mentimun terus semangka, rutop itu harus apa sekaligus di waktu yang sama atau gimana itu polanya atau ya makan semangka aja dulu, udah semangka misalnya kurma udah kurma terus timun gitu atau gimana? Oke, jadi yang paling pertama polanya adalah pola berpasangan, Bu. Pertama adalah kalau kita nanti makan kurma, tes, oke. Makan kurma sama semangka itu fase pertama, Bu. Oh. Setelah itu 15 sampai 20 menit baru fase kedua makan yang besar. Seperti yang kita sudah pelajari dari situ. Hmm. Seperti itu. Kasih jeda 15 menit ya. Nah, dok kalau proteinnya misalnya kalau tidak dari ikan boleh dari telur gitu, telur Oke, rebus. sudah dibaca belum di grup? Pilihannya ada 6 jenis makanan. Kalau nggak nasi ikan, kalau nggak daging sayur, Bu. Telur tidak termasuk. Kenapa saya menghindari telur? Itu rata-rata orang gemuk itu karena alergi sama telur, Bu. Maka telur tidak saya masukkan ke sana. Kalaupun makan telur, itu hanya boleh yang putih telurnya saja. Karena kalau sama yang kuningnya, udah masuknya ke panas. Jadi telur tidak saya masukkan ke dalam program. Ya, yang enak itu adalah daging sapi sama roti gandum, nasi sama ikan, daging dan sayur. Ikutin saja polanya, insya Allah bakal berhasil. Seperti itu ya, Bu Nurjana. Baik-baik, Oke, terima sip. kasih. Terakhir yang konsul, habis itu saya bakal sharing sedikit akan pola seperti apa berikutnya. Boleh, yang mau cerita silakan dibuka saja mic-nya boleh.
Bagian siapa dulu? Silahkan. Ada lagi? Silakan. Mungkin kalau yang mau cerita ataupun ada masalahnya apa, yuk boleh yuk kita ngobrol. Oke, ya. Kalau kayak gitu, saya izin saya mulai untuk cerita ya. Oke. Saya pengen tahu nanti kalau teman-teman masih belum yang di level 1, tolong konsisten dulu baru pindah ke level kedua ya. Teman-teman kelihatan di sini? Ya. Level kedua adalah energize. Ini adalah 14 hari. Oke. Kebiasaan awal yang sebelumnya itu tetap dilakukan. Mulai afirmasi pagi, olahraga pagi, kemudian adalah pola makan detox glowing. Ini dilanjut. Ditambah nanti harus mempersiapkan satu. Dok, level 2 tuh ngapain sih? Level kedua mulai kita melakukan proses energize. Dok, apa Apa? itu energize? Apa? Bagaimana Apa? agar energi kita menjadi bertambah? Apa penyebab energi kita Lah itu agak. lemah dan susah bertambah? Satu adalah fatty liver. Dok, maksud fatty liver itu apa? Fatty liver itu adalah terjadi perlemakan hati. Cirinya apa? Visceral fat atau perut buncit. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah kalau terjadi perlemakan hati, maka metabolisme berkurang. Apalagi dok, energi melemah. Apalagi dok, mood atau emosi bermasalah. Seperti itu. Teman-teman nanti perhatiin, saat perutnya buncit dan saat perutnya langsing, itu emosinya akan lebih stabil pada saat tidak sedang buncit. Kenapa? Karena lemak kita itu menyerap energi buruk, energi negatif. Cepat sekali. Karena itu ketika kita melakukan perubahan-perubahan berat badan, lemaknya berkurang. Nggak cuma lemaknya berkurang, tapi emosi kita pun akan secara perlahan mulai terperbaiki dengan baik. Oke. Dok, kemudian habis itu apa? Habis energize, ya. Maka berikutnya adalah setelah fatty livernya diperbaiki, baru kita akan mulai dengan antioksidan yang tinggi. Seperti itu. Dok, tambahan yang dipersiapkan apa saja? Yang pertama adalah minyak zaitun. Minyak zaitun ini yang akan dipakai atau olive oil yang akan kita lakukan proses detox liver, di mana secara gradual atau secara perlahan dosis kita diminum saat pagi hari di awal. Dok, harus nyiapin apa lagi? Protokol belum saya kasih, kalau teman-teman yang sudah siap nanti baru masuk. Apalagi dok, kita akan melakukan detox pencernaan selama 10 hari, ini yang paling penting. Untuk level kedua ini jujur ini sudah masuk ke level yang serius karena saya menggunakan pola metode detox pencernaan. Yang ini masih murah meriah ya. Ini dengan dari functional medicine. Memang agak lumayan, tapi ini bisa kita ulang per 3 bulan. Isinya apa aja? Nanti detail saya bakal share. Charcoal, arang. Apalagi bentonite clay. Apalagi setelah charcoal, bentonite clay, satu lagi adalah psyllium. Psyllium khas ini adalah serat yang mampu menarik kotoran dan
toksin dalam perut kita. Ya, kecil. Oke. Ini wajib selama 10 hari. Ya, jujur kalau teman-teman nanti cari di Tokped lumayan. Tapi saya nanti biar teman-teman lebih murah, ada sistem gimana kita PT-PT lebih murmer. Ini gambaran sekitar 250.000 udah dapat untuk 10 hari saja. Karena aslinya saya tunjukin ya kalau teman-teman cari di Tokped. Tapi kalau bisa yang bagus, ngambil yang organik seperti ini. Psyllium khas seperti ini. Nah, nah, oh ini di sini ya, gitu. Psyllium khas powder Tokopedia. Nah, ini ada yang jual tuh. Ini adalah psyllium khas. Ya, cari yang bagus. Karena kalau yang misalkan kurang bagus, nah yang kayak gini ya. Ini adalah psyllium khas. Dia adalah serat yang berfungsi adalah untuk menarik dan mendetoks pencernaan kita. Apalagi dok, bentonite clay. Ini agak susah jujur. Karena itu saya udah siapin buat teman-teman semua. Jadi teman-teman kalau yang di sana itu harus beli kiloan kan. Kalau ini nanti kita bisa sesuai cukup 10 hari saja. Organic bentonite clay. Ini adalah lumpur. Ya. Kemudian setelah bentonite clay, psyllium khas satu lagi adalah charcoal atau arang. Charcoal powder. Tapi yang buat bubuk arang aktif, tapi yang food grade. Ini dia, charcoal powder. Fungsi utama charcoal ini untuk apa? Dia untuk menarik cairan kita. Sorry. Oke. Ini dia. Kita akan melakukan detox pencernaan di level awal. Biar hasilnya benar-benar bagus. Karena itu saya kasih jeda, saya kasih cerita dulu ada apa saja. Nanti detail-detailnya nanti besok saya bakal sharing. Tapi ini yang benar-benar diperlukan. Olive oil, detox pencernaan, ya. Kemudian udah dulu. Yang ketiga, kalau misalkan bagus teman-teman, nanti siapkan yang namanya adalah pembersih lidah. Oke. Pembersih lidah kayak gini masih murmer. Kalau bisa cari yang besi seperti ini. Fungsi pembersih lidah setiap pagi kita akan melakukan. Saya waktu itu melakukannya waktu di Ayurvedic. Ya, pembersih lidah ini adalah untuk membersihkan di awal pertama kali sebelum kita minum untuk ngebersihin lidah kita. Seperti itu. Yang terakhir, kalau misalkan mau yang murmer, cari plester aja di rumah. Plester bibir. Ya, ini digunakan untuk apa? Biar tidurnya efektif, efisien. Jadi saat tidurnya efektif. Nah, kalau misalnya mau pakai yang murmer, pakai plester aja boleh. Tapi saran saya sih yang kayak gini ini murah kok. Cuma 20.000, 30.000. Ini adalah jual plester anti dengkur. Karena penyebab kita tidurnya nggak efektif. Karena kita mendengkur. Nah, ini level 2. Cukup lebih lumayan karena kita memang benar-benar sudah serius. Dan percaya saya, teman-teman melakukan ini jauh lebih maksimal. Tapi sebelum itu, lewatin dulu 7 hari awal benar-benar tanpa chatting ya, tanpa cheating. Seperti itu. Itu dia. Yang teman-teman sudah siap?
maka saya akan pindahkan orang-orang yang sudah melewati fase ke-1, kemudian yang sudah siap barang-barangnya, yang sudah siap persiapannya untuk masuk ke level kedua. Karena udah level kedua nggak ada lagi istilah dok, belum persiapan ini, perlu dua persi itu enggak. Karena kita benar-benar serius. Karena saya pengen teman-teman juga dapat hasil yang benar-benar ada hasilnya. Nggak mau setengah-setengah. Level kedua, energize, kita perbaiki pola tidur kita bersihkan usus kita, ya kan? Kita perbaiki pola makan kita dan kita sudah mulai harus rajin berolahraga. Gitu dia. Level kedua udah mulai benar-benar serius, apalagi nanti level ketiga, karena pelan-pelan level kita akan makin lama makin naik. Itu gambaran ya, seperti itu. Protokol totalnya nanti yang akan saya share besok. Paling saya hanya kasih gambaran. Kalau teman-teman siap ke level kedua, yuk. Nanti grupnya ada khusus untuk yang level kedua. Setelah yang berhasil dan proses persiapannya sudah matang. Karena saya nggak mau tanpa persiapannya. Gitu teman-teman semua. Silakan, ada pertanyaan? Untuk bahan-bahannya dok, beli di grup ini. Oke, boleh. Saya kasih kebebasan silahkan. Kalau mau beli di grup silahkan. Karena saya udah desain. Karena kan saya udah beli per kilo tuh ya. Jadi kita Iya. PT-PT biar dibagi, biar lebih murah. Atau mau beli per masing-masing sendiri juga nggak ada masalah. Nanti bisa kirim di foto, nanti saya kasih namanya dok, yang bagus mana nanti kita kasih. Saya saranin yang organik yang high grade ya. Karena kalau pakai yang biasa kadang kurang bagus. Gitu. Seperti yang saya sudah share, itu bentuknya kayak arang banget ya. Awal-awal jujur ya, agak 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 lumayan gimana ya? Gak enak banget. Tapi percaya saya 7 hari ini ngelakuin ya enak banget. Ya. Dan proses penutupan untuk di fase kedua ini kita pun akan melakukan yang namanya adalah detox dengan menggunakan kopi enema. Dok, apa itu kopi enema? Kopi enema itu yang dari sana ada kopi situ biar masuk nanti lewat anus. Itu enak banget. Itu kalau itu hanya bonus saja bagi teman-teman yang mau. Kalau nggak usah. Itu usus kita benar-benar bersih, Bu Nurjana. Enak banget. Bukan cuma langsing aja sehat dan masalah-masalah penyakit yang lainnya akan pelan-pelan hilang semuanya berbarengan. Jadi dok, bagusnya misalnya saya nih lanjut dulu 7 kan, sambil sambil melanjutkan yang 7 hari di level pertama, berarti untuk Benar. persiapan mending beli dulu produknya gitu ya. Ya, kalau saran saya beli beli produk. Ya persiapan dulu produknya, nanti jadi kalau udah habis di masa 7 hari level pertama, jadi bisa langsung lanjut gitu ya. Yes, betul sekali. Nah, saya mau tahu listing dulu aja yang mau serius siapa. Silakan ya. Nanti kalau pas sudah mau siap-siap, ayo mulai. Contohnya seperti apa nanti saya kasih video ya, seperti saya ngelakukan. Kalau saya kayaknya besok sudah malam ini juga sudah mulai melakukan detox tersebut. Bu, enak sekali Bu, benar-benar ngerjainnya. Dan Ketu makanannya itu dok, nggak Makannya ada yang hampir lain. mirip. Makannya hampir mirip kayak yang kemarin, cuman Oh. sekarang kita sudah mulai ngitung protein. Hmm. Karena target kita adalah membangun otot ya Bu ya. Gitu. Ngitung proteinnya nggak susah kok. Saya kasih cara yang mudah. Itu Bu Nurjana. Itu gambarannya. Iya. Karena di timbangan saya kemarin juga saya itu kalau di protein itu low. Ya udah. Proteinnya kurang rata-rata. Iya, proteinnya yang kurang. Jadi Mm-mm. memang enggak gitu ya sih. Kadang itu kayak ikan sama daging tuh duh, saya agak kurang gitu ya nyediain. Jadi kemarin itu memang saya tuh justru ikan sama dagingnya yang memang ikan daging sayur mau oke lah gitu ya gampang. Nah kalau ikan sama daging eh saya belum nyetok gitu. Apalagi cuma untuk saya gitu. Anak-anak kan beda lagi. Oh, Supaya anak-anak udah makan. enggak anak-anak makan cuman
Ya saya biasanya sih kalau belanja yang mudah aja gitu. Kalau itu harus ke pasar gitu kan. Kalau ke warung yang deket belanja gitu yang kurang komplit gitulah gitu. Oh, kurang komplit ya. Memang Bu, jujur aja kalau memang mau program itu memang harus serius ya. Jadi program yang lain itu lebih ribet lagi gitu kan. Saya kasih yang lebih sederhana aja untuk dibuat. Itu memang harus kita bisa konsistensi di situ. Gitu. Tapi insya Allah kalau hasilnya dia serius, insya Allah hasilnya pasti bagus. Begitu ya. Sip. Nanti saya resume all persiapan nanti dibuat level yang kedua, disiap-siap. Nanti kalau sudah siap-siap nanti kita bisa bareng-bareng lagi ya. Yang masih belum tuntas ya bisa ngulang lagi ya. 7 hari dulu diberesin dulu sampai benar-benar nggak cheating, benar-benar juga kita ngerjain ya. Insya Allah. Oke, karena sudah jam 9, saya tutup tutup dulu. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah buka video Bu Nurjana. Thank you banget ya. Dan salam buat teman-teman semuanya. Selamat istirahat ya. Terima kasih. Nggak di-share yang tadi ada ke Boleh, grup ya, siap. Dok? Nanti saya akan share ya. Saya mungkin besok Ya. pagi biar saya rapihin dulu ya. Terima Oh iya. kasih. Thank Ya, you. makasih banyak, Dok.